Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya berada bersama Mbah Ju ya, pengrajin wayang dan golong bisa seperti itu kan. Kebetulan Abah lagi santai di sini dan pesan mampir. Itu dia ahli ukir-ukir di Pangandaran ini ya, Ju gitu kan. Bagus itu kan, dan juga turis mancanegara Pak ya, sudah ya Pak ya, banyak pesan ya. Ya, kalau dulu sih banyak Gitu. saya tuh, bro. Jadi saya dari tahun 78 kalau dikumpulkan berapa ribu itu wayang. Itu kan larinya ke luar negeri. Luar negeri ya, Gitu. Tapi melalui Tengkulak di Jogja. Iya, jadi lewat perantara lagi. Ya, saya itu kan tenaga kerja. Apa sejak kapan Pak bikin? Contoh golok nih, yang golok lebih banyak. Ini kan mantap ini. Jadi rekan-rekan sobat-sobat yang mau pesan bisa datang ke Banju nih buat pesen golok atau mau bikin wayang atau ukiran Pak ya gitu. Dan ini goloknya panjang gitu kan, di ini lokasinya di jalan yang mau ke objek destinasi wisata Citumang ya. Ini berapa lama Pak bikin ini Pak? Itu kalau bikin goloknya anak saya itu paling ya bisa 5 itu besinya. Tapi kalau bikin pegangannya sama sarungnya itu kurang lebih ya 2 hari lah. 2 hari Ya. ya. Tapi kalau motif ini memang golok di sini itu sangat berbeda. Saya tidak jadi kategori kata Asep Sunandar itu dalang itu harus inovatif dan kreatif. Saya tidak, bukan berarti yang sudah seperti buat pangleseran, galonggong dan buat baju malang jelek. Iya. Tapi saya ingin tampil beda. Makanya dibikin naga, dibikin harimau, dibikin wayang, iya gitu. Jadi biar cepet lakunya gitu. Padahal kalau goloknya sih sama modelnya. gitu. Cuma dari seni ininya ada Ya, seni itu, ya. itu yang gaya tariknya dari itu. Ada seninya. Ada ukiran, gambar apa Pak ini Pak? Itu gambar naga. Gambar kepala naga ya bawahnya. Mantap bro. Nah yang ini Abah lagi bikin ukiran ini tongkat kayu apa Pak ini Pak? Kemuning. Kemuning, dari kayu kemuning ya. Ya. Gambarnya apa Pak ini? Ini gambar Ratu Kidul. Ratu Kidul ya. Ini gambar Yang bawah pendeta. Ini macan. Oh ini Ini macan. naga. Oh bawahnya naga. Ini kayu kemuning. Saya baru dengar Pak, ada kayu kemuning Pak. Apa banyak di Pangandaran Pak? Enggak Pak? Banyak kayu kemuning, cuman jangan langka, jarang yang besar. Ini kemuning ditawari dari orang Tasik. Itu adanya di kuburan. Kalau mau tahu itu pohonnya itu tunggulnya itu sampai hampir tidak terbawa satu SS. Oh itu. Orang bonsai juga dia geleng kepala. Saya baru menemukan kemuning sebesar ini. Itu kata orang tua yang sudah umurnya 70 tahun. Iya. Dia itu mengalami sudah sebesar itu waktu dia masih berumur, masih remaja. Berarti entah berapa puluh tahun. Oh gitu. Jamnya sampai sama dengan pohon jati mungkin usianya. Oh ya lebih. Lebih ya. Kemuning itu 20 tahun belum tentu sebesar ini. Sudah di tangan lengan ya begitu. Belum tentu 20 tahun sebesar ini. Ya. Makanya itu luar biasa. Barangkali itu sebelum Jepang itu Sudah ada. Itu tunggul itu. Oh, saya bikin meja nanti. Oke bro, tuh Abah lagi bikin ini ukiran Nyai Ratu. Terakhir. Ini pesanan orang Pelabuhan Ratu ini. Oh, Si Rudi pesanannya. pesanan orang Pelabuhan Ratu. Ini dari kayu gali asem. Mantap, ini pesanannya ini bahannya juga dibuat sendiri Bah ya. Ya. Terus sama Banju dibikin tuh bro, ukirannya mantap. Bisa juga nih kalau punya bahan atau punya apa mau diukir, datang aja sini ya. Banju.
Ini berapa lama Abah bikin ini, Pak? Ya paling kurang lebih itu 2 hari lah. 2 hari. Tapi berhubung saya itu kan kalau namanya orang tua, kalau sudah bosan di sini pindah lagi ke golok, pindah lagi ke patung kadang-kadang itu. Jadi tidak serta merta 2 hari itu memegang itu terus enggak gitu. Jadi kalau sudah bosannya pindah kepada yang lain gitu. Kreatif banget. Ahli bener bikinnya itu kan. Kalau pindah itu kan semangatnya lain lagi. Iya. Tapi kalau terus pegang itu, akhirnya kan ngantuk. Jadi coba ganti Iya. lagi bahannya banyak. Jadi kalau pindah pekerjaan semangatnya pindah lagi. Di sini Mbah, ini ukiran lah ya, ukiran Banju udah pesanan udah sampai kemana Bang? Yang mesen gitu. Ya kalau dari pesanan ini kan petunjuk dari orang Pelabuhan Ratu, dari Pak Rudi. Oh gitu. Menugaskan kepada Pak Dodi itu harus dibikin kresna itu. Ini Oh, kan ini ada gambar filosofinya. kresna Ya sama naga itu di atas. Oh, ini Naga itu naga, artinya ini nagara. Arti naga itu bukan berarti hewan yang membahayakan, tapi nagara itu arti bahasa Sunda itu filosofinya nagara. Nagara. Kan itu Kresna itu Wisnu, pemegang keamanan dunia pewayangan itu Wisnu. Iya. Dan itu kan megangnya 8 sifatnya alam itu cakra itu. 8 sifat di alam. sini Pak ya, ini Ini cakra. yang di depan ini Oh, ada ini roda cakra. cakra 8. Nah ini ada cakra ini kan. Itu cakra itu sifat alam yang 8 itu. 1 sifatnya bumi, 2 sifatnya angin, 3 sifatnya samudra, 4 sifatnya buana, 5 sifatnya matahari, dan di Bangkara, lalu sifatnya Brahma itu api. Gitu. Jadi kalau pemimpin sudah punya sifat yang 8 perkara, insya Allah tidak seperti. Jadi yang jelek itu rakyat kita, yang bagus juga rakyat kita. Iya. Itu semua itu diayomi. Iya. Itu sifatnya cakra. Sifatnya Wisnu kayak gitu. Iya. Itu ya dalam kebayangan Pak ya. Dan emang itu juga udah ada dalam keseharian Pak ya, kehidupan sehari-hari Pak ya. Iya. Kita dilaksanakan itu bagus. Ya minimalnya kalau kita tahu, kalau mau mengerjakan hal-hal yang tidak senonoh oleh negara dan agama, minimalnya malu lah gitu. Kalau sudah tahu sifat roda cakra itu. Udah cakra. Udah ada artinya. Ya. Dan pakai ukiran itu motifnya motif pejajaran. Oh, ukirannya ini Ya, motif ya, motif pajajaran. pejajaran itu. Motif pajajaran. Kan motif itu ada motif pejajaran, motif Bali, motif Surakarta, motif Jogja, ada motif Semarang, ada motif Jogja, Mojopahit. Kalau saya kan senangnya motif pejajaran, bukan berarti fanatik saya hidup di Jawa Barat. Iya, iya, iya. Tapi memang siapa yang akan mengunggulkan kalau bukan rakyatnya itu. Oh iya, berdua. Itu. Mantap dulu. Bukan yang lain jelek gitu. Motif pajajaran. Filosofi ditekan itu. Oh, itu ya di ini. Itu. Ini dari kayu galih asam. 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 Galih asam. Gali asam itu kan kebanyakan itu kecil. Ini kebetulan ada Besar, yang ya? panjang dan Dan ini termasuk luar biasa. Hmm, Nah, kebanyakan saya patokan gali asam itu kali 1 jengkal. Juga itu bukan dalam tanda kutip asam sebesar drum sekalipun, kalau tidak ada galinya tidak ada. gitu. Jadi dibikin mitos ya ada mitosnya memang. Gitu. Ada saya juga Bang, sampai sebesar ini Ya, ya. jarang ada apa asam, pohon asam gali gitu kan, walaupun Ya jarang itu. jarang ya. Walaupun kecil kalau ada ya ada. Nah, apa itu kuasanya Tuhan lah. Iya, ini Pak ya. Kuasanya Tuhan. Jadi ternyata emang benar sih, nggak semua pohon asam Ya, itu ada ininya, galinya. ada galinya. Jadi mungkin asam tertentu dan kalau udah miliknya pasti ada. Iya, Pak. itu seperti gaharu itu. Gaharu. Gaharu Kalau kayak gimana? gitu. Gaharu kan kayu Kalimantan itu. Tidak serta merta gaharu itu ada galinya. Tapi kan kadang kalau sudah jadi miliknya itu kadang-kadang Ada. Itu gaharu. Nah, apa itulah maksud dan tujuan itu Tuhan yang tahu. Nah, Abah ini juga Banju ya, suka bikin ini apa? Wayang golek ya, Pak ya? Ya, Ukiran wayang golek bagus-bagus dan sudah sampai kemana, Pak? Kalau ini? ya yang waktu saya masuk ke Tengkulak Wayang Golek itu di Banjar itu sampai saya bisa ke Jogja, ke Bogor itu.
Iya. Itu karena saya terbawa oleh karya saya itu. Hmm. Kebanyakan pada waktu itu satu orang dari Belanda, dua Swedia itu yang Wih. paling banyak itu. Belanda Pak ya. Belanda itu. Kalau yang dari Belanda itu sejak tahun kapan Pak? Pak sampai sekarang masih ada banyak pesannya? Ya memang masih ada karena sekarang itu ada terhalang sama COVID itu orang luar negerinya jarang. Jarang pesan. Kalau sebelum COVID ya banyak. Yang melalui guide-guide itu. Oh iya. Seperti si Adli, siapa itu bawa guide, bawa bulek Iya, dia. itu. Jadi ya yang namanya wayang itu kan yang paling laku di wayang itu Ramayana. Ramayana ya. Satu Betara Rama, dua ya Dewi Sintanya, dan ketiga sosok Anoman. Kalau di antagonisnya itu Rahwana itu. Rahwana. Kalau di Mahabharata ya paling laku Gatotkaca seperti Pandawa itu. Tokoh antagonisnya ya seperti Duryudana itu. Soalnya dunia itu termasuk dualisme, ada yang suci, ada yang kotor, ada yang murka, ada yang soleh. Jadi sudah jadi hukum alam. Bro. Jadi hasil karya Banyu itu sudah benar-benar menjadi cindera mata Pangandaran ya. Biasanya cerita Pangandaran itu cindera matanya banyak kan buat pengunjung yang intinya pengunjung, khususnya pengunjung yang dari luar negeri. Ya kan, dia selalu membeli cindera matanya hasil karya Banyu, contoh wayang. Tadi disebutkan ada Anoman, terus Ramayana, gitu kan. Ternyata hasil karya Banyu udah masuk ke Belanda, ke luar negeri. Dan ini suatu kebanggaan ya bagi saya sebagai warga Balikpapan. Saya sangat bangga mempunyai seperti Banyu ini, hasil karyanya bisa sampai ke negeri orang gitu Pak. Dan saya itu ya maaf tapi ya saya bukan berarti memasarkan diri saya sendiri. Iya. Saya tidak akan menjelek-jelekan yang lain gitu. Ini karya Pak ya. Ini berbicara kenyataan. Seorang pembikin wayang belum tentu bisa mendalang. Tuh, itu uniknya. Seorang Gimana, dalang Pak? itu belum tentu bisa bikin wayang. Tapi walaupun jelek, saya itu kan ya itu ACDC, saya wayang bisa bikin, Bisa dalang. juga bisa. Mantap. Gerobogannya gamelan saya bikin itu. Jadi banyak ya memang karya saya itu. Cuman ya tidak bagus-bagus amat lah, cuman lumayan lah. Iya bagus sih. Orang Kalau Bandung menurut juga saya ya bagus. pesennya ke sini. Iya tuh kan. Mantap. Nah, Saya yang paling aneh itu Abah Ade Kosasi, kakaknya Asep Sunandar, saya juga tanya 4 kali di sini sambil bawa bahan. Kenapa sih, Pak? Kan di Bandung itu mumpuni pengrajin wayang. Pokoknya saya bikinkan 4 peti. Saya tidak akan mau neko-neko lah menjauh yang lain. Saya senang sama karyanya Banyu. Itu Abah Ade Kosasi dulu sebelum meninggal. almarhum dia. Itu gelarnya itu seorang maestro dalang Mbah Ade Kosasi Surabaya itu. Dan satu-satunya dalang dari Pangandaran, dari Ciamis yang melayat kepada meninggalnya Mbah Ade Kosasi cuma saya sendiri. Yang sampai ke Jelekong. Tahun berapa itu meninggal? Ya kurang lebih 5 tahun. 5 tahun yang lalu ya. Ya kan Bro, Banyu itu kan bisa membuat wayang, terus juga bisa dalang, ya kan, terus peralatan-peralatan pewayangannya juga dia bikin sendiri juga, Banyu yang bikin. Oke Bro ya, dari sini dulu nanti kita lihat proses pembuatan itu apa? Golok Pak ya? Ya. Dari golok. Nanti dulu kami santai-santai dengan Banyu di sini ya. Dan bagi yang mau membuat atau suka dengan karya Ya asli kalau mau saya silakan mau. datang ke sini. Oke. Bro. Nanti Banyu mau ngeliatin itu, mau ngeliatin hasil karyanya apa wayang ya, habis itu. Tapi belum selesai semua Pak, ya. Masih dalam proses. Oh. Mantap. Ini gambar siapa Pak? Ini Gatotkaca. Ini Gatotkaca. Ini Baladewa. Ini Baladewa. Ini tinggal berarti tinggal bawahnya Pak, ini belum finishing Pak ya, baru. Ini masih juga proses. belum selesai nih. Karena saya bukan apa-apa. Saya takut lupa kalau tidak membuat terus. Iya, baik. Mantap itu. Ini kayunya apa Pak? Kayu albasia. Kayu albiso. albasia. Kalau bahasa Bogor jen-jen. Jen ya. Saya lama di Bogor di Butin Rostini. Itu saya hampir 5 bulanan lah. Di
simulasi gitu. Kenapa harus emang untuk bahan apa? Kenapa pakai itu ya kayu yang apa? Satu, yang itu ya? kayunya ringan, kalau dipakai kan tidak ada beban terlalu berat. Dua, empuk kayunya. Tiga, kena hamanya agak cepat daripada kayu-kayu yang lain. Tetap kena hama berarti. Iya. Intinya. Apalagi kalau kita proses lagi, dikasih solar, dikasih sunlight, itu kan anti hama. Iya. Saya tidak kepalang tanggung membuat apapun juga dengan antisipasinya. Iya. Supaya awet lah Ya, ya. supaya Juga. saya itu kan bikin wayang hampir dalang di sini buatannya hampir buatan saya sendiri. Wih, hasil Dalam karyanya dalam, banyak ya. Apalagi gerobogan itu, gamelan itu Hmm. hampir karya saya dengan anak saya. Kalau anak saya itu kiranya lebih bagus daripada saya. Jadi kalau gen satu-satunya orang yang bisa menurunkan gen cuman saya di sini. Itu karena kudratnya Tuhan. Seperti yang lain kadang-kadang anak seniman tidak bisa jadi seni. Tapi kalau anak saya itu bikin wayang pandai itu. Iya, sendiri ya. Gitu. Gitu mantap. Yang Gitu. ini bisa bikin kendang. Jadi Jadi punya walaupun keahlian masing-masing berarti Iya. ya. walaupun saya tidak mempelajari, tidak menyuruh, dia sudah tahu sendiri, mengerjakan sendiri tanpa ditekan. Itu. Ini satu-satu. Kalau ini wayang mah wayang berapa lama jadinya kalau satu wayang? Kalau buat dipakai, paling tidak ini kalau diukur seluruhnya dengan pakaian siap dimainkan, dibikin itu 1 minggu. 1 minggu. Ya dengan bikin pakaiannya, pengecetannya itu ini. 1 minggu bisa jadi. Ya, 1 minggu bisa jadi. Saya jual sekarang rata-rata kalau Gatot Kaca ini kurang lebih 700. 700.000 ya. Ya. Kalau pesanan Pak, kalau mau pesan berarti berapa hari sebelum Pak? Ya kalau Seminggu gitu kan, seminggu harus kita Iya. pesan ya cepet ya. cuman sekarang itu kendalanya berhubung banyak yang pesan, kan ahli pengecetannya itu anak itu. Oh, betul Sekarang apa? sudah malas karena sudah kalah nominal. Oh. Kalau dulu sebelum bisa bikin golok masih menggeluti. Iya. Berhubung sekarang bisa bikin golok, hasil nominal mengecat wayang dengan membuat golok itu sangat jauh. Berarti tidak ada itu guys. Saya tidak menginginkan ada anak-anak yang mau Generasi penerus. mengecat wayang, apalagi bikin saya tidak akan mau tarik bayaran. Silakan aja. Ya mungkin ada pelatihan Pak ya, mungkinnya bisa menerima pelatihan itu ya Pak. Ya kalau sebenarnya Kalau mau untuk itu. jangan pelatihan yang dibiayai oleh negara lah. Iya. Kalau mau datang aja ke Ada sini. sendiri, Ya. terinisiatif sendiri gitu kan. Itu. Datang aja di sini. Akan saya berikan semua. Tuh. Tidak akan ada yang istilahnya ini haji simpanan enggak. Iya. Dan mantra-mantranya saya akan berikan. Wih, pakai mantra. Ya pakai mantra dong. Tapi mantra itu artinya Pak, ya? tidak jauh dari kepada keislaman. Misalnya yang membuat juga dulu Bali. Iya, Wali. Oke. Jenis apa yang ini? Jenisnya Teriak. Satria. Oh, Satria. Nah, ini wayang yang sudah jadi ya, sudah dicat Pak ya. Ya. Sudah dicat, tinggal dipasangkan ini Pak ya. Ya. Gitu. Namanya apa Pak wayang ini Pak? Bang Bila Kaca. Bambang Wila Kaca. Nah, bro, oke nanti kita lihat yang lain. Nah, ini yang baru setengah jadinya. Bala wayang golek. Ini namanya Jaya Jatra. Jaya Jatra. Nah, Jaya Jatra. Oke, siap. Oh, mantap. Oke, Bang, makasih Bang. Oke bro, terima kasih sama Baju bisa ngobrol-ngobrol ya. Sejarah banyak banget nih. Oke, saksikan di channel Bang Otong. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.